Saudara-saudara, hari ini kita akan teruskan penjelasan khotbah tentang iman rasuli. Iman rasuli terbentuk dari 3 kepercayaan yang besar, yaitu aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus Kristus, dan ketiga, aku percaya kepada Roh Kudus. Inilah objek iman orang Kristen dari kekal sampai kekal. Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang sama esanya, sama kekalnya, sama mulianya, sama kuasanya dari selama-lamanya. Sebelum dunia dicipta sampai selama-lamanya setelah dunia kiamat. Allah Tritunggal yang mempunyai kuasa yang sama, mulia yang sama, akan menjadi penunjang, menjadi pelindung, akan menjadi penopang semua yang diciptakan dan khususnya gereja yang ditebus. Sehingga ketiga objek yang hanya satu di dalam hipostasisnya adalah Allah sejati yang kita sembah sujud. Allah Bapa mempersiapkan keselamatan sebelum dunia diciptakan. Allah Anak melaksanakan sesuatu penggenapan daripada jasa keselamatan melalui inkarnasi di dalam sejarah. Dan Allah Roh Kudus melaksanakan apa yang sudah disiap dan direncanakan oleh Bapa. Apa yang sudah digenapi, disempurnakan oleh Kristus di dalam setiap pribadi, di dalam setiap zaman, di dalam setiap bangsa, untuk menjadi orang Kristen yang dimiliki oleh Tuhan. Dengan demikian, gereja yang kudus dan am menjadi wujud pelaksanaan keselamatan. Orang Kristen yang ditebus menjadi objek yang sungguh-sungguh jadi orang dimiliki oleh Tuhan melalui perubahan dari status orang berdosa yang najis menjadi status orang suci yang kekal oleh Roh Kudus. Sehingga tanpa Roh Kudus tidak ada pelaksanaan keselamatan, tidak ada pelakuan daripada penjelasan dan penggenapan sehingga orang bisa disucikan menjadi orang Kristen. Dan inilah yang ditekan oleh teologi reform, khususnya oleh teologi yang tertulis di dalam buku The Institution of Christian Religion, di dalam buku yang ditulis menjadi dasar dari teologi yang kuat bagi Protestan dan gereja Kristus yang kudus dan am dari zaman ke zaman. Kecuali Allah Bapa yang sudah mempersiapkan dan merencanakan, kecuali Kristus yang telah jalan ke dalam dunia untuk menggenapi, kecuali Roh Kudus yang melaksanakan satu persatu di dalam hidup orang yang akan ditebus oleh Tuhan, maka tidak ada Allah yang lain yang dimengerti oleh agama apapun sebagai Allah Tritunggal yang menyelamatkan umat manusia. Maka aku percaya kepada Roh Kudus disambung dengan gereja yang kudus dan am. Karena gereja yang kudus dan am adalah karya Roh Kudus melaksanakan keselamatan yang dijalankan di dalam setiap tubuh yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan Kristus yang turun dari surga, yang inkarnasi, dialah yang melaksanakan sesuatu rencana Allah di kekekalan untuk terjadi dikenapi di dalam bumi. Allah Roh Kudus adalah Allah yang menjalankan penebusan ini, disodorkan pengampunan dosa, disodorkan sesuatu perasaan perlunya pertobatan, kesadaran, keinsyafan. Manusia harus datang kepada Yesus untuk diselamatkan. Karena Roh Kudus diberikan untuk memuliakan Kristus. Roh Kudus diberikan untuk bersaksi bagi Kristus. Sehingga Alkitab mengatakan tanpa Roh Kudus tidak ada orang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Tanpa Roh Kudus tidak seorang diperandakan pula. Tanpa Roh Kudus tidak seorang boleh menyebut Allah Bapa di dalam surga. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang telah menggenapi, melaksanakan dan mensodorkan keselamatan bagi setiap orang
Kristen di dalam gereja yang disebut tubuh Kristus yang kudus dan am adalah Roh Kudus juga yang diberikan untuk menjadi parakletos yang mendampingi, menghibur, menguatkan, menasehat, menerangi, memberi cahaya, iluminasi, dan memberikan pentopangan, dan akhirnya memelihara kita sampai Yesus datang kembali. Roh Kudus begitu penting, tapi Roh Kudus begitu disalah mengerti oleh segala orang yang tidak mau belajar dan tidak mau patuh kepada firman Tuhan, sehingga jatuh ke dalam tipuan dari setan. Begitu banyak orang namanya yang paling ngerti Roh Kudus adalah yang paling salah ngerti dan salah tafsir Roh Kudus. Begitu banyak gereja yang menekankan pentingnya Roh Kudus adalah menjadi penipu-penipu, membawa orang Kristen jatuh, terpelanting, terpeleset, tersesat di dalam ajaran-ajaran salah. Maka gereja reform harus mentegakkan doktrin Allah, doktrin Kristus, khususnya doktrin Roh Kudus. Gereja reform harus membawa gereja yang kudus dan am kembali kepada pengertian yang sejati dan pimpinan yang sesungguhnya tercantum di dalam kitab suci, apa yang disebut Roh Kudus dan gereja. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Dan aku percaya kepada tubuh yang mempunyai persekutuan orang kudus satu dengan lain. Saudara-saudara sekalian, Roh Kudus membuat gereja, memulaikan gereja sejak dari hari Pantekosta. Hari Pantekosta Roh turun, lalu selain 120 orang yang dipenuhi, lalu mereka berbahasa lidah, mereka berkhotbah dengan bahasa-bahasa, menjadikan yang tidak ngerti, ngerti. Ini memutar balikan nasib semenjak kacaunya bahasa dari hari zaman kuno di mana Menara Babel didirikan. Kenapa Menara Babel didirikan? Karena manusia mau memasyurkan nama sendiri, menimbulkan kemarahan dari Tuhan. Maka dari surga Tuhan turunkan kuasa mengacaukan bahasa manusia, sehingga bahasa semua terpisah, terpecah belah, dan saling tidak mengerti, sehingga Menara Babel tidak terjadi. Ini di luar kelihatan seperti Allah iri hati, Allah tidak mau manusia sukses sesuatu, tetapi Allah campur tangan dan Allah membiarkan Menara Babel tidak jadi. Tapi sesungguhnya manusia terlalu bodoh. Manusia bagaimana mungkin membuat satu menara bisa sampai di surga bertemu dengan Tuhan? Karena ini dunia materi, di situ dunia rohani. Menara tertinggi manapun tidak mungkin sampai ke surga. Itu berdasarkan kasihan Allah dan bijaksana yang lebih tinggi dari umat manusia. Dia menghentikan, dia melarang, dia menghadang, sehingga menara itu tidak terjadi. Hari itu bahasa manusia terpisah-pisah. Sampai kapankah kembalinya? Sampai hari Pantekosta, bahasa manusia yang terpisah-pisah karena diberikan bahasa lidah dari Roh Kudus, sehingga semua orang dari 15 tempat, Mesopotamia, Mesir, Asia Minor, Kapadokia, dan Babilonia, semua tempat yang beda, dengan kebudayaan berbeda, dengan bahasa berbeda, dengan suku berbeda, semua mengerti Injil karena Roh Kudus bekerja. Jadi hari daripada Menara Babel, manusia terpecah belah. Hari Pantekosta, manusia bersatu kembali karena pekerjaan roh keangkuhan manusia, maka kita terpecah belah. Karena pekerjaan roh Allah yang tunggal, akhirnya kita boleh bersatu. Sehingga terjadilah gereja yang kudus dan am. Istilah kudus berarti sudah dibersihkan. Istilah am berarti sudah dipersatukan. Ciri khas dari gereja yaitu mempunyai persatuan dan kesucian. Mengapa gereja disebut gereja suci? Mengapa orang Kristen disebut orang kudus? Karena kita sudah dibersihkan melalui 3 hal. Pertama, melalui firman Tuhan.
yang disebut kalam kudus, yang disebut firman yang suci, the holy word of God. Engkau bersihkan mereka melalui firman yang kudus. Sehingga Yesus berkata, karena berita firman yang kusampaikan kepada engkau, engkau sudah bersih. Dan Alkitab di dalam Efesus pasal 5:26, melalui air dan kalam, engkau telah membersihkan mereka dari segala cacat celah, dan mereka menjadi orang suci. Kita dibersihkan oleh 3 hal. Dan hanya oleh 3 hal saja manusia boleh menjadi suci. Pertama, karena firman Tuhan. Setiap kali engkau dengar firman Tuhan, sampai pada satu saat lalu engkau tertegur. Nah, engkau mengerti berapa indahnya, berapa agungnya, dan berapa seriusnya kesucian firman Tuhan itu membersihkan pikiran dan hati kita. Di tengah-tengah engkau dengar khotbah, hatimu dibersihkan, otakmu dibersihkan, motivasimu dibersihkan, seluruh batinnya engkau dibersihkan, dan engkau menjadi orang suci karena firman. Kedua, manusia dikuduskan karena roh suci. Karena roh suci menyucikan manusia, roh suci memimpin manusia, roh suci mengiluminasikan manusia, roh suci membersihkan manusia melalui firman yang suci. Itu sebab kalau engkau sungguh-sungguh teliti dan jujur, dengan motivasi yang bersih engkau mendengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja melalui firman yang suci, membersihkan hatiku, membersihkan mentalmu, membersihkan motivasimu. Makin dengar, makin hidup suci. Jikalau orang Kristen tidak mau ikut kebaktian, tidak mau baca kitab suci, tidak mau dengar firman, tidak ada cara lain untuk dia menjadi orang yang bisa suci. Kita bersyukur kepada Tuhan, melalui firman kita dikuduskan, melalui Roh Kudus kita dikuduskan. Itu sebab di dalam surat daripada para rasul pasal 15 ayat 8 dan 9. Baik mereka, baik kita semua sudah dikuduskan oleh Roh Suci. Demikian di dalam pasal 1 ayat kedua daripada 1 Petrus. Siapa orang Kristen? Yaitu mereka yang dipilih oleh Allah Bapa, yang dikuduskan oleh Roh Suci, yang diberikan iman taat kepada Kristus, dan dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Sehingga ketiga hal yang membersihkan kita hanya 3, tidak lain. Pertama firman, kedua Roh Kudus, ketiga darah Yesus Kristus. Semua 1, 2, 3 kita dikuduskan oleh 3 hal. Pertama firman, kedua Roh Kudus, ketiga darah Yesus Kristus. Lalu setelah pembersihan ini terjadi, kita dirubah dari status orang berdosa menjadi status orang suci. Kita disebut orang kudus, kita disebut kaum suci daripada Tuhan Allah, karena kita dikuduskan oleh Tuhan. Sesudah gereja berada di bawah pimpinan Roh Suci yang senantiasa membersihkan kita dari segala kecemaran, segala nodaan, segala polusi dari berdosa. Sehingga kita dipelihara terus dalam hidup yang suci. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Roh Kudus memberikan kesucian kepada orang Kristen, sehingga orang Kristen tetap menjadi orang kudus setelah status di bawah naungan Allah Tritunggal ini. Saudara, aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, karena Roh Kudus telah mengerjakan semua ini untuk memungkinkan kita dipelihara terus menerus di dalam kesucian. Maka tidak ada satu langkah, tidak ada satu step proses, tidak ada satu pengalaman hidup orang Kristen yang tidak memerlukan pekerjaan Roh Kudus. Karena Yesus Kristus dimuliakan oleh Roh Kudus, sehingga kita datang kepada pengenalan sejati kepada Dia. Karena Yesus Kristus disaksikan oleh Roh Kudus, sehingga kita menerima Kristus sebagai juru selamat. Karena melihat kesucian Roh Kudus, baru kita sadar kenajisan kita. Akibatnya adalah kita sedih, kita menyesal,
dan kita benci dosa dan kita menjadi bertobat. Roh Kudus menolong orang melihat kemuliaan Tuhan Allah. Roh Kudus membantu manusia melihat dosa sendiri. Roh Kudus menegur orang berdosa untuk menghakimi diri sendiri, dan akhirnya orang ini berpaling kepada Tuhan. Lalu Roh Kudus menolong manusia untuk mempunyai keberanian dan kekuatan untuk menolak dosa dan bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat. Roh Kudus menaungi dan Roh Kudus menggerakkan manusia untuk mengenal Yesus adalah Tuhan. Tanpa Roh Kudus tidak ada seseorang mengenal dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dari memperkenalkan Dia sampai memperkenalkan diri, sampai kembali mengaku Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Ini semua pekerjaan Roh Kudus. Selain sudah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, menerima Dia di dalam jiwa kita, mengagumi dan mematuhi serta mensembah sujud Dia sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup kita, maka kita seumur hidup dipimpin Roh Kudus untuk tetap menjadi anak Tuhan yang setia. Saudara-saudara, selain itu Roh Kudus bekerja untuk membawa semua orang yang sudah diselamatkan, yang sudah mengenal Kristus, untuk menjadi satu, menjadi gereja yang kudus dan am. Gereja yang kudus dan am, inilah kalimat yang belum pernah ada sebelum kisah para rasul itu ada. Sebelum ada pengakuan iman rasuli, belum pernah ada manusia mengetahui apa itu komunitas yang universal dan suci. Kudus berarti sifatnya sudah disucikan. Am berarti segala bangsa sudah dipersatukan. Yang disebut gereja yang kudus dan am, yaitu kumpulan orang beriman kepada Tuhan yang sudah mengalami kesucian daripada Tuhan dan sudah mengalami persatuan daripada Roh Kudus, untuk tidak lagi beda bangsa, suku, negara, tempat, bahasa, sehingga terbentuk gereja yang kudus dan am. Inilah kelompok baru, inilah ciptaan baru, ini komunitas baru yang belum berada, belum pernah terjadi di dalam sejarah. Setelah iman rasuli diakui oleh semua orang Kristen, maka orang Kristen mulai tahu di dalam sejarah, di dalam dunia ada satu komunitas yang melantari semua darah, semua bangsa, semua suku, semua daerah, semua benua, tidak ada perbedaan lagi. Ini namanya kudus dan am. Berapa agung adanya. This is the greatest brotherhood in the universe. This is the greatest brotherhood, sisterhood, and countryhood in the human being. Di dalam seluruh sejarah manusia, tidak pernah ada satu negara, satu keluarga, satu persaudaraan, satu komunitas yang bersatu daripada semua bangsa, semua negara, semua sudut, semua bahasa, semua suku sekarang menjadi satu. Gereja yang kudus dan am. Kapankah hari jadi gereja? Hari jadi gereja adalah hari Pentakosta yang pertama. Hari jadi gereja adalah hari Roh Kudus turun. Roh Kudus turun bukan saja secara pribadi menjadi orang berdosa, rubah status menjadi orang suci. Roh Kudus turun juga menggabungkan semua orang suci menjadi satu komunitas yang baru, hanya satu. Kalau ditanya gereja Yesus ada berapa? Secara jasmania, secara kedagingan, gereja Tuhan begitu banyak. HKBP, GPIB, Katolik, Protestan, Pentakosta, Karismatik, semua ribuan gereja. Itu hanya gejala. Itu hanya di dalam keadaan yang kelihatan fenomenal. Itu sesuatu secara duniawi. Tapi gereja Tuhan sebenarnya hanya satu. Yesus Kristus hanya memiliki satu gereja. Bukan GRI, bukan Katolik, bukan Pentakosta, bukan GKI, bukan HPBP. Gereja Yesus Kristus hanya satu, yaitu gereja yang kudus dan am. Di dalam istilah kudus
semua orang berdosa, orang najis, orang binasa tidak bisa masuk. Karena gereja yang kudus. Di dalam istilah gereja yang kudus dan semua orang, baik putih, kuning, merah, hitam, coklat, semua bangsa, semua suku, semua beda darah, beda daripada semua benua, semua negara, semua telah dipersatukan. Maka disebut gereja yang kudus dan adanya. Jikalau gereja kudus dan kita mengerti, kita tidak bisa melihat orang Batak lebih tinggi dari orang Toraja. Jikalau gereja yang kudus dan kita sungguh-sungguh pahami, kita tidak bisa membedakan orang Tionghoa lebih baik dari orang Afrika. Jikalau gereja yang kudus dan kita betul-betul sadar, kita tidak boleh melihat orang Barat lebih penting dari orang Asia. Kita harus mengerti gereja yang kudus dan adalah satu pukulan untuk separasi manusia, untuk sesuatu penghentian, untuk penghinaan wanita. Gereja yang kudus dan ada sesuatu perintah dan satu fakta di mana berhentilah semua perpisahan umat, semua penghinaan daripada bangsa dan suku, semua kebencian antara lapisan masyarakat dikuburkan dan tidak ada lagi. Sehingga Paulus mengatakan tidak peduli dia orang Yahudi atau dia orang Yunani, tidak peduli dia laki atau dia perempuan, tidak peduli dia tuan atau dia budak, semua telah menjadi satu di dalam Yesus Kristus. Mengapa engkau kalau makan tidak berani duduk sama pembantumu? Karena engkau belum mengerti gereja yang kudus dan Kenapa engkau ke restoran duduk di meja yang indah, supirnya suruh pergi ke tempat yang kecil? Kalau dia Kristen, kenapa tidak bersatu? Engkau cuma pura-pura menjadi orang Kristen. Engkau tak pernah mengerti apa namanya gereja yang kudus dan Saya berkali-kali bersama-sama anggota majelis kalau makan, coba suruh supirnya makan bersama. Oh, tidak bisa. Mereka sungkan. Mereka tidak mau. Tidak berani duduk dengan kita. Mereka di tempat sendiri. Jikalau engkau melihat mereka berpisah karena mereka seorang yang tidak mau makan babi karena agama, saya tidak banyak bicara. Tapi kalau dia orang Kristen, kenapa bisa? Karena bangsanya lain. Karena lapisan lain. Ini semua melanggar kitab suci. Saudara-saudara, bolehkah orang yang di bawah kita duduk bersama makan di meja yang sama mulia? Itu mestinya. Baru itu namanya gereja yang kudus dan Kita selalu membuat alasan-alasan untuk menghindarkan diri daripada jalankan perintah Tuhan dan prinsip Alkitab. Saudara-saudara, mengapa laki-laki menghina perempuan? Karena itu agama lain. Mengapa juragan-juragan menghina pembantu-pembantu? Karena itu adalah agama lain. Paulus berkata, baik tuan, baik budak, baik laki, baik perempuan, baik Yahudi, baik Yunani, semua sudah bersatu di dalam Kristus. Kalimat yang begitu sederhana ini telah memporak-porandakan dunia zaman kuno. Kalimat gereja yang kudus dan telah membuat revolusi di dalam masyarakat. Kalimat gereja yang kudus dan telah mempersatukan hitam dan putih, atas dan bawah, juragan dan budak, laki dan perempuan, semua menjadi satu, semua menjadi equalize, semua menjadi sepadan, semua menjadi satu arah dan satu derajat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tidak pernah ada agama di dalam sejarah yang merombak sistem dan struktur masyarakat sedahsyat kekristenan. Tak pernah ada orang yang mempunyai pengertian seuniversal, seragam, sebegitu sama rata seperti Paulus. Saudara-saudara, bukankah Yesus sudah memberikan amanat agung kepada murid-muridnya di Bukit Galilea? Pergilah ke seluruh dunia, jadikan segala bangsa muridku semua.
pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku. Sudah jelas? Sudah diperintahkan? Sudah belum? Petrus jalankan tidak? Tidak. Yohanes tidak. Semua tidak. Petrus, bagaimana kita tahu dia tidak mau? Waktu disuruh pergi ke rumah Cornelius. Tidak bisa Tuhan. Itu orang kafir. Saya tidak mau pergi ke situ. Bukankah engkau sudah dengar amanat agung? Pergi kepada segala bangsa, jadikan mereka muridku. Sekarang Cornelius bukan di tempat yang jauh. Dekat di Kaisaria. Di tempat dekat tempatmu. Tuhan sudah pimpin bangsa lain sampai di rumahmu. Engkau tetap tidak mau bersatu sama dia. Tuhan melihat semua muridnya tidak menjalankan kehendaknya. Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga, mesti turun satu kali lagi. Memanggil Paulus untuk menjadi rasul kafir. Karena murid-muridnya belum mengerti firman-Nya. Seperti engkau sudah lama menjadi orang Kristen, belum pernah mengerti apa namanya gereja yang kudus dan am. Engkau tetap menghina orang di tempat yang kurang kebudayaan. Engkau biasa di tengah-tengah Batak lalu menghina Madura. Engkau biasa di tengah-tengah Jawa kebudayaan tinggi. Engkau menghina orang-orang di tempat terpencil-pencil di Irian Jaya. Kita semua belum mengerti apa yang disebut gereja yang kudus dan am. Saudara-saudara sekalian, mari kita kembali kepada kitab suci. Melalui iman rasuli yang diimani, dipercayai dari abad pertama sampai Yesus datang kembali. Kita sudah lama sekali menjadi orang pura-pura. Kita sudah lama sekali menjadi orang cari alasan, cari tebatan untuk membela diri. Dan kita tidak pernah mau keluar dari kurungan dosa batasan untuk membuat kita terbelenggu. Saudara-saudara sekalian, gereja yang kudus dan am adalah kalimat yang terlalu besar. Kalimat yang terlalu kita hafal. Dan kalimat yang kita tidak mau mengerti akhirnya akan menjadi penghakiman bagi kita untuk selama-lamanya. Gereja yang kudus dan am. Di dalam gereja ini tidak perbedaan bangsa, tidak perbedaan suku, tidak perbedaan bahasa, tidak perbedaan lapisan masyarakat, tidak perbedaan pendidikan, tidak perbedaan latar belakang dari masyarakat dan kebudayaan. Baru disebut gereja yang kudus dan am. Melalui kalimat ini yang paling mengerti Paulus, maka dia bukan berada di Judea. Dia pergi ke Samaria. Dia pergi ke Asia Minor. Dia pergi menyeberang ke Eropa. Dia pergi ke Filipi. Dia pergi ke Korintus. Dia pergi ke Athena. Dia pergi ke kota Roma. Dia malahan mau pergi ke Spanyol. Di tempat yang begitu jauh, di ujung bumi pada konsep waktu zaman itu. Dia berkata, saya tetap mau pergi. Karena apa? Konsep gereja yang kudus dan am, di mana tidak peduli orang-orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak peduli engkau orang barbar atau orang terpelajar. Tidak peduli engkau laki-laki atau perempuan. Tidak peduli engkau tuan atau engkau budak. Zaman daripada Paulus, orang yang diperbudak adalah orang kafir yang dikalahkan oleh Romawi. Setelah tentara Romawi mengalahkan semua musuh, dijadikan budak, dibawa pulang dengan rantai, lalu dijual di pasar. Yang laki-laki yang dempal, yang besar, boleh jual harga besar. Dia boleh menjadi kuli, menjadi petani, menjadi penghela kereta, seperti kuda, seperti sapi. Perempuan yang badannya yang sangat indah, yang cantik parasnya, dijual di pasar, menjadi budak perempuan, dimiliki orang kaya untuk menjadi pelampian nafsu mereka. Lalu dijual menjadi nyonya ketiga, keempat, menjadi budak, menjadi gundik, menjadi permainan orang kaya. Di mana orang-orang Romawi berada, banyak budak. Diperkirakan sepertiga dari penduduk kerajaan Romawi adalah budak yang seumur hidup tidak boleh bebas, tidak bisa kembali menjadi anggota atau menjadi seorang penduduk yang bebas.
sampai mati dimiliki oleh orang yang pernah membeli dia dengan uang, lalu mempunyai hak memperkosa dia, mempunyai hak memperalat dia, melenggu dia, memakai dia kerja berat sampai mati. Saudara-saudara, kapankah kerajaan Romawi bisa berubah? Kapankah budak-budak boleh dibebaskan? Sampai Yesus datang. Itulah sebab sumbangsi kekristenan di dalam abad pertama terlalu besar, karena mereka menghentikan ketidakadilan, menghentikan perbudakan, menghentikan peperangan, menghentikan diskriminasi, menghentikan penganiayaan. Jikalau Yesus tidak datang, manusia akan membelenggu satu dengan lain melalui sistem dan melalui masyarakat yang kebudayaan begitu brutal dan begitu menakutkan. Jikalau Yesus tidak datang, orang miskin akan tetap dikuasai, dianiaya, dan diperalat menjadi budak di tanah, di sawah, sampai hitam, sampai kulit lecet, sampai tidak ada harinya mengasuh, sampai mati. Tapi Yesus Kristus datang, dia membebaskan manusia daripada dosa, juga dari sistem masyarakat yang tidak beres, dari common grace dan dari saving grace. Dia menyelamatkan jiwa manusia dari kuasa setan, juga menyelamatkan perbudakan dari berkuasa penjajah. Saudara-saudara, Yesus Kristus datang ke dunia membawa perubahan terlalu besar untuk merombak seluruh dunia. Jikalau hari ini banyak negara menjadi demokrasi karena Yesus Kristus, jikalau hari ini tidak lagi sistem perbudakan karena Yesus Kristus, jikalau hari ini perempuan-perempuan diberikan kebebasan setara dengan laki-laki karena Yesus Kristus, jikalau hari ini orang-orang suku paling rendah tetap boleh memilih presiden dengan hak pilihan sebagai hak asasi manusia, ini karena Yesus Kristus. Yesus bukan hanya memberikan keselamatan sebagai pembebasan rohani kita, Yesus juga memberikan common grace, memberikan anugerah umum, anugerah di dalam natur ini, supaya manusia boleh hidup sebagai manusia dengan sistem manusiawi yang diizinkan, yang dibawa oleh Tuhan Yesus ke dalam dunia. Aku percaya gereja yang kudus dan am. Saya kira orang lain menjelaskan kalimat ini tidak sedetail seperti ini. Tapi sebagai pendeta reform yang saya harus memikirkan tentang common grace, siapa seperti kita memikirkan tentang itu saving grace, kita seimbangkan semua ini. Maka saudara-saudara, tidak heran di dalam 50 tahun pertama setelah Yesus dipaku dan bangkit, dunia seluruhnya berubah. Di dalam 50 tahun pertama, paling sedikit ada 1/4 sampai 1/3 dunia mulai menjadi orang Kristen. Kenapa kekristenan majunya begitu cepat zaman itu? Kenapa sekarang gereja kerja injilan setengah mati tidak merubah dunia? Karena kita memihak, kita diskriminasi, dan kita tidak mengerti gereja dan kudus dan am. Saudara, jangan hafal teologi. Engkau mendapatkan angka yang tinggi, dapat gelar yang tinggi, menjadi doktor teologi. Percuma kalau engkau tidak mengerti arti sesungguhnya Tuhan bagaimana mau terapkan kebenaran untuk seluruh umat manusia. Mengapa zaman abad pertama begitu banyak orang jadi orang Kristen? Karena bagi mereka Kristen membawa pengharapan untuk hari depan mereka. Budak-budak setelah mengenal Kristus, dia tahu saya tidak perlu diperbudak lagi. Perempuan-perempuan mengenal Yesus Kristus, dia mengetahui tak pernah ditindak lagi oleh laki-laki. Tetapi sekarang gereja mengabar Injil pakai uang yang banyak, tidak membawa kembali kabar Tuhan. Karena berita kita tidak memberikan pengharapan untuk manusia yang hidup di dalam kegelapan. Orang sudah dengar Injil tetap tak robah, status masyarakat robah, mereka punya tindasan tidak robah. Di mana orang dulu melihat kekristenan satu pengharapan, sekarang kekristenan satu hal yang lucu, penghinaan. Bagaimana orang bisa orang Kristen? Bagaimana orang bisa menerima Yesus Kristus jikalau mereka melihat gereja sendiri yang menutupi cahaya? Gereja ada kudus dan am, malah dosa egoisme, dosa kolonialisme, dosa imperialisme,
Sehingga Belanda datang merampok kekayaan Indonesia. Selain mengabari Injil, sebenarnya adalah untuk biar pejabat-pejabat Belanda hari Minggu pergi ke gereja. Tidak ada pertolongan, tidak pembebasan, tidak ada faedah untuk merubah situasi di Indonesia yang banyak orang sulit, banyak orang miskin. Yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Inilah sebabnya gereja tidak berkuasa mengabari Injil dan membuat orang bertobat. Saudara-saudara, khotbah seperti ini pun tentu disenangi oleh semua anggota gereja Reform Injil Indonesia. Karena banyak orang di dalam gereja Reform Injil di Indonesia menjadi majelis, menjadi tua-tua, tetap egois, mempentingkan keuntungan sendiri dan tetap menghina lapisan di bawah. Jangan lupa, Injil Yesus Kristus bukan dimonopoli untuk satu bangsa. Injil Yesus Kristus bukan datang membela Romawi untuk menindas orang lain. Injil Yesus Kristus bukan hanya diperalat oleh orang kaya untuk menghina orang miskin. Injil Yesus Kristus datang membebaskan dunia dan membebaskan manusia dari dosa secara rohani, juga membebaskan penindasan secara jasmani. Itu sebab pada waktu Injil pertama-tama dikabarkan, langsung sepertiga dunia menerima Yesus. Karena mereka melihat ada perubahan, ada pengharapan yang dibawa oleh Injil Kristus untuk merombak nasib umat manusia. Sekarang kita tidak. Kita telah memakai kekristenan diperalat untuk menjadi perkakas pembelaan diri. Saudara-saudara, hal yang perlu kita bertobat terlalu banyak. Dan kita harap Tuhan bangkitkan orang yang berani mendobrak. Di dalam gereja Reform banyak perubahan yang dikerjakan, khususnya oleh pendeta Stephen Tong, untuk mengingatkan, untuk menyadarkan, sehingga kita bisa insyaf kesalahan-kesalahan kita di mana, dan kita boleh bertobat, dan kita boleh kembali kepada kebenaran. Gereja yang kudus dan am. Inilah sesuatu kesadaran yang besar yang diberikan kepada kita melalui iman rasuli, mulai dari aku percaya kepada Roh Kudus. Lalu gereja yang kudus dan am, yang disebut gereja adalah tebusan Allah melalui jasa keselamatan yang digenapi oleh Yesus Kristus, dan melalui Roh Kudus yang menyodorkan keselamatan ini kepada setiap pribadi yang dirubah dari orang berdosa menjadi orang suci. Dari orang mati dalam dosa menjadi orang diperanakan oleh Roh Kudus, diberikan hidup yang baru dan jadi anak-anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, kumpulan dari orang suci semua menjadi satu. Itu menjadi sesuatu komunitas kudus dan am. Itulah gereja. Dan gereja terbentuk dari setiap pribadi yang sudah mengalami perubahan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Gereja terbentuk dari komunitas yang di dalamnya setiap pribadi yang sudah mendapatkan keselamatan dari Yesus Kristus. Lalu setelah dibentuk menjadi komunitas kudus dan am, lalu saya mau tanya, gereja yang kudus dan am hidup di dunia, bukan ke surga. Kenapa? Kenapa Tuhan membiarkan kita sudah ditebus, sudah diselamatkan, tetap di dunia untuk merubah dunia, untuk memberi terang kepada dunia, membawa dunia kembali kepada Injil. Dan apakah yang disebut kembali kepada Injil? Apa yang disebut membawa firman dan kebenaran Tuhan untuk merubah dunia? Di manakah, kapankah kita pernah merubah dunia? Orang yang menyanyi suci, tetap pergi cari pelacur, itu orang gereja yang sejatikah? Itu penipuan. Orang berkata, Tuhan aku mencintai engkau, hatinya tetap maunya dengan curang, cari uang dengan tidak jujur. Itu gerejakah? Itu kelihatan sebagai anggota di gereja secara daftar, iya. Secara nama di dalam buku catatan baptisan, iya. Secara dengan darah Kristus, Roh Kudus, dan pimpinan untuk menjadi orang suci yang mengalahkan dosa di dalam kerajaannya, mungkin tidak ada namanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita ingat dengan sungguh-sungguh gereja yang kudus dan am. Semua kudus karena sifatnya sudah disucikan, dosanya sudah diampuni,
Jiwanya sudah dibersihkan. Pikirannya, batinnya sudah dikuduskan menjadi orang yang dipengaruhi oleh firman, oleh Roh Kudus, oleh darah Yesus Kristus. Berarti semua tembok yang memisahkan bangsa dan bangsa, lapisan-lapisan, gender laki dan perempuan, baik orang yang menjadi tuan dan budak, semua dihapus. Tidak ada tembok lagi. Kita universal, kita bersatu, kita saling bersatu di dalam cinta kasih Tuhan. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Dan hari ini saya khotbah sampai di sini saja. Gereja yang kudus dan kalau sudah dimengerti, baru ada dasar untuk mengerti persekutuan orang kudus yang depan akan kita masuk ke dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Hari ini Engkau telah memimpin kami masuk ke dalam pengertian gereja yang kudus dan Biarlah kami boleh menjadi orang Kristen yang tidak membeda-bedakan bangsa, tidak menghindarkan perbedaan daripada gender, daripada lapisan masyarakat. Sehingga kami boleh saling menghormati, saling mencintai, saling menerima seperti apa yang ditulis gereja yang kudus dan Dengar doa kami, pertobatkan kami, pimpinkan kami, perbaruani kami, sehingga kami boleh menjadi orang Kristen yang sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.